penjelasan anak mantan kepala desa Ketoyan ini loh. Ya menurut saya ini yang lebih harus dipercaya, Pak. Iya ya. Lebih dipercaya Iya. ketimbang informasi dari luar. Iya, betul. Artinya kan si pewawancara ini datang ke lokasi, Betul. di mana tempat kejadian perkara. Iya, betul. Ya. Dan di sana ada orang yang benar-benar tahu sejarahnya. Betul, Pak. Bagaimana desa itu terbentuk, sejak tahun berapa, Hmm. dan siapa yang memimpin di desa itu. Betul. Dia sebut juga kepala desa. Iya, betul. Jadi jelas ya? Jelas, Pak, data ini lebih Iya. jelas. Jelas bahwa kalau menurut keterangan anak mantan kepala desa Ketoyan itu betul bahwa Pak Jokowi itu melakukan kuliah kerja nyata di desa Ketoyan tahun 1985. Ya, Iya. Pak ya? Rismon mengatakan bahwa KKN kuliah kerja nyata Pak Jokowi Presiden ke-7 Indonesia di desa Ketoyan. Ya, di desa Ketoyan itu fiktif gitu loh, Pak. Dia katanya mengambil informasi dari sosial media. Juga nggak disebut sosial media apa. Itu dia. Katanya desa Ketoyan itu baru ada tahun 2000-an gitu. Artinya desa itu sebelumnya nggak ada gitu. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN. Nah, di sisi lain ada seseorang menginterview, dia datang ke desa Ketoyan, menginterview menginterview anak dari mantan kepala desa Ketoyan gitu. Nah, si anak mantan kepala desa Ketoyan itu menjelaskan kepada seseorang yang datang itu bahwa dikatakan begini, Pak. Desa Ketoyan, bapaknya itu pernah menjadi kepala desa Ketoyan itu dari tahun 1954. Kira-kira sampai 44 tahun lah. Gitu. Juga orang itu bertanya, bener nggak Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan ini? Betul katanya. Tahun berapa? Tahun 1985. Gitu loh, Pak. Ini kan pernyataan yang menurut saya harusnya pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Katanya ngomong kan anak mantan kepala desa Ketoyan. Iya, Pak. Betul. Jadi memang Pak, kalau ada penjelasan, itu yang lebih kita percaya. Iya kan? Omongan dari luar. Nah, kita lihat ya Pak Boleh, videonya. Pak, Ini kita lihat. Kita lihat. Saya ingin konfirmasi dulu, Bapak betul adalah anak kepala desa Ketoyan di tahun 1980-an? Betul. Betul. Oke. Saat itu yang menjabat atas nama? Pak Jentu. Pak Jentu? Iya. Oke. Pak Jentu ini menjabat sebagai kepala desa Ketoyan dari tahun berapa? Dari tahun 54. Dari tahun 50. Periode pertama. Periode pertama ya? Selama 34 tahun. Kemudian periode kedua 10 tahun. Oke. Jadi Bapak saya jadi kepala desa selama 44 tahun. Artinya juga Pak Jentu ini menjabat di tahun 1980-an. Saya ingin konfirmasi apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik, Pak. Betul, Pak. Pak Jokowi KKN di desa Ketoyan tahun 1980-an. Betul. Di mana menurut Bapak? Penjelasan anak mantan kepala desa Ketoyan ini loh. Ya menurut saya ini yang lebih harus dipercaya, Pak. Iya ya. Lebih dipercaya Iya. ketimbang informasi dari luar. Iya, betul. Artinya kan si pewawancara ini datang ke lokasi, Betul. di mana tempat kejadian perkara. Iya, betul. Dan di sana ada orang yang benar-benar tahu sejarahnya. Betul, Pak. Bagaimana desa itu terbentuk, sejak tahun berapa, dan siapa yang memimpin di desa itu. Betul. Dia sebut juga kepala desa. Iya, betul. Jadi jelas ya? Jelas, Pak, data ini lebih Iya. jelas. Jelas bahwa kalau menurut keterangan anak mantan kepala desa Ketoyan itu betul bahwa Pak Jokowi itu melakukan kuliah kerja nyata di desa Ketoyan tahun 1985. Ya, Pak ya? Setuju, Iya. betul, Pak. Ya, kalau kita hasil yang kita lihat tadi, Pak, Rismon ini sudah masuk ke kategori mengada-ada. Mengada-ada ya, Pak ya? Mengada-ada. Saya menganggap dia halu malah. Halusinasi. Iya, halusinasi. Iya. Karena sudah jelas tadi diwawancarai. Iya. Ada kepala desa, mantan Mantan kepala desa. Lalu data apa lagi yang diharapkan Rismon? Nah, yaitu Dia hanya mengandalkan dari sosial media. Jalan pikiran Rismon ini saya lihat sudah mulai error, Pak. Nggak simetris lagi. Iya. Jadi kalau seorang dokter seperti Rismon ini berpikirnya sudah tidak simetris, menurut saya dia harus diperiksa. Kok tahu dia dokter, Pak?
Katanya dia ngaku. Oh, Itu katanya juga. Saya nggak percaya lagi ini sama Rismon nih. iya, Kayaknya iya. di S3 nggak begitu deh Iya, cara iya. berpikirnya. Ya itu ya Kalau biarkan S3, aja dia mengaku dokter, Pak. S3 menurut saya bicara by fact, Pak. Iya, By iya. data. Ya. Nggak berani ngomong asbun seperti ini. Ya. Ini kan menyangkut persoalan dugaan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu kan. Dia juga by data loh, semua seakan-akan by data. Data yang dia miliki gitu loh. Belum tentu data sebenarnya gitu. Makanya nanti, nah kita lihat aja nanti. Diadu aja datanya ya kan? Ya. Itu dia, Pak. Ada lagi nih penjelasan yang berupaya menjelaskan bahwa eksistensi atau keberadaan desa itu ada betulan. Itu dia. Kita lihat videonya Pak ya. Boleh, Nah, ya. kita lihat nih videonya. Ketika Rismon Sianipa datang ke Kecamatan Wonosegoro dan menyebut desa Anda sebagai desa fiktif. Sebagai pamong desa atau perangkat desa yang aktif sekarang, terus terang siapapun itu orangnya yang menyebut desa Ketoyan fiktif, argumen yang sangat keliru, tidak berdasarkan fakta yang ada. Ini kan apalagi sudah dikuatkan oleh Pamong desa yang nyata-nyata sampai sekarang dia masih menjabat Iya. sebagai Pamong desa. Jadi sebetulnya Rismon ini harusnya sudah mulai menyadari lah, Pak. Iya. Kok sulit sekali bagi Rismon menerima kenyataan bahwa dia halusinasi gitu loh, Pak. Iya. Kita lihat nih video berikutnya. Kita dapatkan di Kecamatan Wonosegoro, ya, di Desa Ketoyan, Kabupaten Boyolali, bahwa tidak ada dokumen tertulis apapun, tidak ada dokumentasi foto, tidak ada apapun, hanya katanya. Ya, bu kepala desa yang ada di situ pun katanya saat itu tidak menjabat, yang menjabat adalah ayahandanya yang sudah almarhum. Jadi kalau ketika kita tanyakan dokumentasi tentang hal itu pun tidak tahu. Dan beliau pun kepala desa yang merupakan anak dari kepala desa sebelumnya itu tidak mengenal, padahal usianya sebaya. Nah ini yang sangat janggal gitu loh. Jadi tidak ada, makanya kita tanyakan dari mana kesimpulan dari Dirtipidum bahwa KKN dari Pak Joko Widodo di Kecamatan Wonosegoro itu nggak ada basis fondasi dokumen. Nah, itu Pak filmnya Pak. Jadi Rismon itu mengatakan bahwa KKN Presiden ke-7 Pak Joko Widodo itu di Desa Ketoyan tidak ada dokumentasinya gitu. Tidak ada dokumentasi kita bayangkan kan catatan tertulis atau foto atau apa kan yang berupa dokumentasi itu kan gitu. Bahkan dia mengatakan anak mantan kepala desa Ketoyan tidak mengenal Pak Jokowi, dia mengatakan begitu. Padahal kan seusia, kira-kira begitulah, seusia lah. Seusia. Biasanya orang kalau seusia kenal kali ya Pak ya, gitu. Menurut Rismon, ya kan Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Jansen gimana tuh komentar Rismon bahwa tidak ada dokumentasi, tidak ada apapun lah termasuk foto gitu, gimana Pak? Ya tinggal dibuktikan. Tidak dibuktikan. Ada tidak foto itu? Iya. Nah, kalau ada bagaimana? Nah, karena kacau kan berarti kan si Rismonnya kacau. Kacau berarti kan? Itu tuduhannya semakin tidak sesuai gitu. Itu dia. Ngawur. Iya. Jadi ya kita lihatlah Pak, kalau ada dokumen tertulis baik itu foto atau apa, ya kita penjelasan Rismon ini bisa dipatahkan. Oh gitu ya. Bahwa dia Kita lihat video berikutnya Pak ya. Ada nggak data berikutnya? Ya. Dan lain sebagainya itu. Jadi pembinaan dengan anak Fotonya dapat dari warga warga. Desa Gosono. Oke. Pak Jokowi yang mana Pak? Yang pakai baju Nah, kebaya. anak mantan kepala desa Ketoyan itu memperlihatkan sebuah foto gitu. Ditanya memang fotonya dari mana, dijawabin dari warga. Tapi kan bisa jadi warga dari mahasiswa, kita nggak ngerti lah ya. Asal muasal foto. Tapi yang jelas ada fotonya diperlihatkan oleh seseorang bahwa ini loh fotonya Pak Jokowi yang ada pakai baju apa tadi itu dikatakan. Gitu. Berarti kalau ada fotonya gimana Pak? Pernyataan Rismon sebelumnya itu? Ya gugur Pak. Gugur ya? Nah, tinggal lagi Rismon dia buktikan foto itu benar nggak diproduksi pada tahun itu. Dia kan ahli forensik. Nah, selidiki. Jadi si Rismon harus meminta hard fotonya itu. Foto itu jangan yang di tahun dulu. Yang tahun dulu. Gitu, periksa itu. Diperiksa. Bawa ke ya Inggris. Ada aja yang Iya. Sudah ada foto. Ya, sudah ada foto kan. Ya. Nah itulah makanya Pak. Dia juga mengatakan Pak, loh dia tuh kenal, bukan nggak kenal. Bahkan dia mengatakan dalam
dalam itu yang kita lihat di sosial media filmnya itu mengatakan dia itu mengantar Pak Jokowi kemana-mana dulu waktu KKN. Mungkin masih ingat Pak, ketika Pak Jokowi saat itu KKN di Desa Ketoyan, Bapak tahu persis Pak Jokowi yang mana? Tahu. Tahu persis Tahu, Pak? tahu. Saat itu pernah mungkin berkomunikasi? Ya memang pada waktu itu saya menemani juga. Artinya aktivitas Pak Jokowi selama KKN, Bapak tahu betul apa yang dilakukan? Betul. Oke. Akibat dari persoalan-persoalan yang menurut Pak Jokowi ini sudah kelewat batas istilahnya gitu. Akhirnya Pak Jokowi bersuara, Pak. Bersuara terhadap tuduhan bahwa Pak Jokowi itu pertamanya ijazahnya palsu, lalu termasuk KKN-nya, termasuk apa, itu jujur ada lagi masalah yang lainnya yang dituduh palsu itu. Kita lihat ya. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan. Tak layan. Kalau menurut saya Pak Jokowi itu ada terkesan marah gitu. Ya kalau marah juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau orang dituduh palsu-palsu semua gimana nggak marah Pak ya. Pak Jokowi itu mengatakan dilaporkan sajalah. Gitu. Ijazah saya dikatakan palsu, laporkan. Skripsi saya katakan palsu, laporkan. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kartu keluarga saya atau kakak itu palsu, laporkan. Terus tertawa dia. Dia tertawa, ada jeda sedikit, baru kemudian Pak Jokowi mengatakan tak layani. Nah, ini maksudnya perkataan tak layani itu bagi orang Jawa itu mengerti Pak maksudnya gitu. Kira Pak Jansen dari orang Medan paham nggak tak layani itu apa? Kurang paham sih, tapi saya dari body language-nya saya lihat memang kelihatan Pak Jokowi sudah marah. Ya, udah di puncak kemarahan nih Pak. Cuma beliau masih tetap dalam koridor berbicara yang santun. Iya, betul. Tapi kalau saya lihat sih ya gaya orang Jawa kalau marah kan nggak kelihatan Pak. Jadi intonasinya itu berhenti tertawa sedikit, berhenti lalu mengatakan tak layani itu istilahnya sudah habis-habisan akan tak layani. Jadi memang sebuah kemarahan kalau menurut saya sebagai orang Jawa ya, istilah tak layani itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan marah. Ditambah ada penekanan dari kata tak layani. Kita lihat aja nanti Pak. Ini kan sudah masuk ke proses, sudah masuk di proses penyidikan. Sebentar lagi kalau sudah masuk kasus di konteks penyidikan itu seharusnya memang sudah ada tersangkanya. Akan menjadi ada tersangkanya gitu. Iyalah. Ya, kalau di dalam proses penyelidikan belum ada, tapi dalam ditingkatkan menjadi kasus menjadi tahap berikutnya di tahap penyidikan sudah ada tersangkanya. Kita lihat sebentar lagi Pak. Saya rasa ini bakal semakin ramai ini. Ya Pak ya? Ya, setuju Pak. Kita lihat Pak ya? Ya. Asal jangan di amnesti ya Pak ya. Jangan di abolisi ya. Iya, betul.